Mandi. Ayo mandi. Dek. Mandi dulu, ayo mandi. Apa sih? Mandi dulu, mandi. Mainan kok. Dah, mandi dulu. Udah kotor itu. Ayo mandi. Ayo mandi. Ayo mandi dulu. Loh. Mandi. Disuruh mandi kok malah. Aduh. Ayo, mandi. Mau mainan cerewet banget. Udah mandi. Udah mandi. Aduh. Enggak boleh. Sakit tuh, Dek. Sakit. Dek. Pak, biarin, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Biarin. Lah kalau yang diuber orang lain, apa nggak takut? Apa nggak bahaya? Kamu sebenarnya mikir apa nggak sih? Anak saya loh, Pak Usin. Udah jinak. Itu kalau bukan saya nggak mungkin duber loh. Sampean itu jadi orang itu nggak usah ngengkel, nggak usah ngeyel. Saya dari dulu udah nasihatin baik-baik. Tolong anak sampean itu dianterin, dibawa ke rumah sakit jiwa atau RSJ. Emang nih dusun sini semuanya fanatik sama saya. Ngiri kalau anak saya itu cantik. Semua pada nyalain anak saya. Aduh ya Allah, kau iki piye to Wing? Anakmu itu udah jelas-jelas gemblung loh. Masa malah dipuji-puji, dilem-lem. Kok aneh sih kamu itu, apa jangan-jangan kamu juga ikut gemblung kamu? Lah udah jelas kok anakmu kayak gitu, udah jelas loh, semua orang udah tahu. Kok kamu malah jawabannya aneh-aneh toh? Aneh gimana loh Pak Usin? Ngomong anak saya kentir. Itu loh anak saya sehat walafiat. Kamu tuh. Sudah jelas-jelas anakmu perilakunya kayak gitu. Kalau dibawa ke rumah sakit jiwa kan ditangani dengan baik. Mereka lebih paham ilmu kejiwaan. Pak Usin, kepengen tahu nggak? Jelas-jelas itu ya anak saya disalahin orang. Itu udah positif. Jangan nyalain anak saya. Pasti anak saya itu disalahin sama dukun apa siapa itu. Yang jelas itu Pak Usin. Jangan malah ngikut-ngikutan ribet ngurusin anak saya. Ya Allah, piye sebenarnya ini sih Pak Gawing? Saya itu sudah ngomong sama Pak Gawing baik-baik lu. Udah berapa kali saya ngomong dari tadi, saya ulang-ulang lagi. Anak bapak itu tolong dibawa, dirawat di rumah sakit jiwa. Alah Pak Lurah. Saya kiramu dengan malah pekok. Kamu itu yang goblok. Bilangin. Stres. Astagfirullahaladzim, beras habis, lauk habis, hutang numpuk. Aduh, gimana hidup ini? Kalau nganggur kayak gini terus, bisa kelaparan anak istri ini. Wah, itu ada orang kayaknya lagi nongkrong dia. Kelihatannya lagi bingung betul itu. Apa ini rezeki saya? Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ada apa, Pak? Pak, ada masalah ini Pak. Masalah apa? Kalau nongkrong di sini sendirian, bahaya loh Pak. Nanti ada demit-demit banyak, merasupin badan Anda loh Pak. Terus aku gimana? Astagfirullah. Ya kita hadapi dengan ikhtiar, tawakal, tawadu. Astagfirullah. Oh ya, perkenalan dulu. Saya Bargo. Bapak siapa? Gak penting lah. Harus. Emangnya harus tahu namanya? Ya iyalah. Gini loh Pak. Anak saya itu sakit loh Pak katanya Pak. Padahal itu sehat-sehat saja.
Terus Terus kata orang-orang kampung saya itu, anak saya itu sakit. Sakit apa? Kan pusing jadinya, Pak. astagfirullah. Astagfirullah. Jadi anak saya itu dibikin-bikin. Astagfirullah. Orang sini ngomongnya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Kan aku jadi pusing ini, Pak. Semua bisa diselesaikan, Pak. Diselesaikan. Anda kesini, ada solusi apa enggak? Nih, Badrus, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Yang benar. Insya Allah. Nah, itu baru padang. Nih, saya Gawin. Kalau Anda bisa menyembuhkan anak saya, apa permintaan Anda, saya turutin. Gitu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini bener loh ya kata-kata. Insya Allah. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah. Mari. Semua masalah bisa diselesaikan. Astagfirullah. Itu Mbah, anak saya kayak monyong Mbah. Astagfirullah. Ini Mbah, anak saya Mbah. Astagfirullah. Astagfirullah. Waduh, agak berat ini Mas Kawin. Masa berat sih Mbah? Tapi tenang Mbak Kawin. Assalamualaikum. Tapi tenang Mbak Kawin. Semua masalah bisa diselesaikan dengan Mbah Bargo. Jangan khawatir. Yang benar loh Pak. Iya betul. Dok, kamu mau diobati sama Mbah Bargo. Banyak orang yang iri. Biar kamu itu dipasang pencegah ya. Biar nggak disakiti lagi sama orang lain, ya. Jangan nakal. Tenang. Man jada yajid, man sapani. Pak Kawin. Insya Allah semua bisa terselesaikan. Pokoknya saya pasrah sama Pak. Ya, Insya Allah. yang penting anak saya sembuh Mbah. Insya Allah. Lebih cepat lebih baik. Ayo dieksekusi. Monggo. Udah kamu manut Dok ya. Ya udah kamu minggir. Wah. Astagfirullah. Astagfirullah. Parah. Astagfirullah. 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 Ini Mbak Kawin, ini sungguh berat. Udah berat betul ini. Yang masukin udah kelaparan Bang. Berarti Mbah bukan sanggup Harus sedia beras setengah kintal. setengah kintal buat apa Pak? Ya pokoknya udah cari aja dulu. Gak usah banyak omong. Kamu pengen sembuh apa enggak? Ya iya toh Mbah. Beras setengah kintal sama rokok 2 pres gudang garam merah. Buat siapa Mbah? Kok beli beras sama rokok? Lah kok kamu goblok teman sih? Itu buat syarat. Yang memasukin udah kelaparan semua. Sekarang Mbah? Iyalah, masa besok? Ya udah Mbah, saya berangkat dulu Pak. Stop. Aku beras sama rokok banyak amat. Berasnya setengah kintal. Rokok gudang garam merah 4 pres. Masa yang nyurupin anak saya itu makannya kayak gitu? Aneh ya. Dok, kamu suka nggak sama Mbah Dok? Nanti tak beliin permen sama balon. Mau ya? Mana? Ya nanti kita masuk dulu yuk. Yuk masuk dulu yuk. Ayo. Mana permennya mana? Permen. Diam. Diam. Takut. Lah ini mau dimulai kapan Pak Luri? Ya rencananya ya minggu-minggu ini Pak. Oh minggu ini, jangan lupa pakai hari yang pas. Kalau nggak Jumat Kliwon, apa Setu Legi apa gimana, tanya sama orang tua. Ya kalau hari itu memang penting Pak. Tapi kalau bagi saya itu yang penting udah ada uangnya Pak.
Ya ini saya juga minjam dari bank lho Pak. Oh, ya enggak apa-apa lah, yang penting nanti dibayar. Oh iya Pak Luri, kemarin kan katanya Pak Atmo itu ada ini ya, ada peristiwa ya Pak. Kok nggak pada cerita ke saya? Ya sebenarnya saya juga udah dengar lho Pak. Ya kalau informasinya Pak, berkedok seperti Ustadz Pak di desa sebelah itu Pak. Oh, modusnya kayak Ustadz gitu. Iya Pak. Waduh, bahaya ini. Dan katanya ada beberapa orang juga udah menjadi korban Pak. Oh alah, sudah ada yang jadi korban toh. Ini Pak, berarti Pak Luri harus gedok tular sama warga yang lain. Jangan sampai penipu itu masuk ke wilayah desa ini, desa kita. Bahaya itu. Ya, pokoknya lebih hati-hati sekarang ya. Loh, ya Pak Gawing? Kenapa sih? Ah, ya ngobrolin agak penting lah ini. Ini loh Pak, sekarang sudah menyebar informasi di wilayah desa sebelah ya. Ada penipu berkedok dukun kayak Ustadz gitu, menipu. Ya, itu bahaya banget itu Pak. Masa Pak, zaman sekarang teknologi sudah canggih kok, udah masih ada penipu kayak gitu. Apalagi ini, kayak Pak Luri, biasanya kadang-kadang suka nambah-nambahin. Kamu itu kalau dibilangin, udah jelas korbannya udah ada Pak. Orangnya ciri-cirinya itu pakai jubah, pakai kopiah, pakai bebet itu ya. Orangnya seperti itu. Itu juga bener itu Pak. Iya, lah sekarang Pak Gawing mau kemana ini? Ini mau beli beras sama rokok. Lah mau buat apa? Buat itu ngobatin anak saya. Di rumah saya juga ada Ustadz. Ya Hah? itu yang beli nambahin anak saya Pak. Yaudah ya Pak, saya mau ke warung mau beli beras. Oh iya ya. Hati-hati Pak, kampungnya dijaga. Apalagi kayak ini suka nambah-nambahin kalau ngomong. Yang ngobatin tempat kamu Ustadz atau apa itu? Ya katanya Ustadz Pak, Pakai jubah? pakai jubah hitam. Loh, Tadi itu nyuruh anak saya pakai celana pendek biar diurut enak itu loh Pak. kok goblok tuh kamu? Berarti itu penjahatnya. Hah? Waduh. Anakmu bisa diobok-obok, itu goblok kamu. Saya tahu sih. Cepet goblok. Astagfirullahaladzim, Pak. Kamu dibilangin susah kamu. Madul-madul itu anak bapak. Kamu diapain kamu? Kamu diapain? Astagfirullahaladzim, Ciloko. Tadi kamu diapain kamu? Diapain? Tadi dia kakak sama yang itu orang itu. Terus dia jahit kuda-kudaan. Kok mau sih? Sama dia jahit kuda-kudaan. Terus habis itu aku di rumah-rumah kayak gini. Pak. Dek. Sabar, Pak, sabar. Astagfirullahaladzim, Istighfar, sabar. Pak. Istighfar, Pak. Ini sudah terjadi, Pak. Saya kan sudah bilang, Pak, sedari awal anak Pak Gawing itu ada gangguan jiwa. Bukan diguna-guna orang atau dibuat dukun, bukan, Pak. Itu perlu penanganan medis, Pak, psikologi. Tapi sampean malah ngengkel, malah cari-cari orang tua, cari-cari dukun yang nggak bener, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Dulu Pak Gawing, saya ngomongin Pak Gawing, tapi dikiranya saya iri karena saya juga punya anak gadis. Itu salah paham Pak Gawing. Inilah akibatnya Pak Gawing. Kalau orang nggak mau menerima nasihat orang, ya seperti ini Pak Gawing. Sudah, Pak Luri, ini sudah menjadi kehendak yang kuasa. Intinya sekarang kita tolong Pak Gawing, kita beri pertolongan, Pak, biar nggak seperti ini.